Hmm. Oke, jadi kembali lagi ke pembahasan soal OSNK tahun 2023. Nah, sekarang kita udah sampai ke nomor 39. Bagi kalian yang belum lihat 38 nomor sebelumnya, silahkan cek video-video yang diupload sebelum video ini. Nah, di sini ada filogeni yang menjelaskan prediksi jalur evolusi beberapa kelompok gajah di bumi selama 60 juta tahun. Nah, ini yang bintang udah punah ya, jadi semuanya udah punah sih rata-rata. Hanya tinggal 3 yang tersisa di sini ya. Nah, ini. Jadi yang tersisa itu tinggal gajah Asia, Afrika. Gajah Afrika itu ada 2 spesies sekarang gitu ya. Nah, jadi ya ini ada waktunya juga ya, timingnya 60 juta tahun yang lalu. Yang terakhir kali memisah itu ini ya di sini sekitar 2 juta tahun yang lalu itu pemisahan antara spesies gajah Afrika gitu jadi ada dua. Nah, sekarang kita bakal ke pernyataan langsung ya, ini langsung ke pernyataan. Yang A, filogeni di atas termasuk dalam kategori filogram. Nah, apa itu filogram? Kita jelasin dulu ya, sebentar kita ambil gambarnya. Nah, oke. Jadi ini adalah, beberapa tipe dari pohon filogeni ya. Nah, jadi tipe pohon filogeni pertama, di sini namanya adalah kladogram ya, kladogram. Nah, kladogram ini adalah versi paling simpel. Jadi dia cuma melihat, apa ya, memperlihatkan descendant-descendant-nya aja, keturunan-keturunannya aja dan karakter apa yang berubah gitu. Misalnya ada taring, di sini muncul taring atau di sini muncul tanduk gitu atau apa gitu ya. Jadi cuma perubahan karakter aja. Kalau kladogram, di sini ada yang lagi namanya filogram. Nah, kalau filogram ini dia itu menggambarkan seberapa banyak perubahan karakter yang terjadi gitu. Nah, misalnya ini dia digambarkan melalui panjang garis ya. Jadi di sini garisnya kan pendek ya, yang C ini garisnya pendek gitu. Jadi garisnya cuma segini dan ini menggambarkan perubahannya itu nggak terlalu jauh. Misalnya di sini perubahan apa ya? Perubahan bahasa DNA misalnya. Jadi bahasa DNA itu nggak berubah terlalu banyak yang C ini. Tapi yang D kan lebih panjang. Jadi di sini lebih banyak perubahan yang terjadi kepada D gitu. Jadi itu filogram gitu ya, menggambarkan panjangnya ini menggambarkan perubahan gitu. Terus ada lagi yang ketiga namanya dendrogram. Nah, dendrogram di sini itu biasanya contoh paling gampangnya itu UPGMA ya. Jadi UPGMA contoh paling gampang dari dendrogram. Jadi kalau kalian mau belajar apa itu UPGMA, dipelajarin dulu ya UPGMA. Jadi nanti bakal ada proporsi-proporsinya di sini. Nah, bakal ada apa ya angka dendrogramnya dah. Agak sulit dijelaskan karena dendrogram ini yang paling ribet ya. Salah satunya adalah penciptaan pohon UPGMA gitu. Jadi jarak ininya sama gitu, jarak ininya sama. Jadi perubahannya itu digambarkan dari ini ya, nilai-nilai yang ada di sini, nilai perubahannya. Jadi nggak digambarkan melalui panjang garis. Bisa kalian pelajarin lagi ya dendrogram karena agak ribet sebenarnya kalau dijelasin di sini satu-satu. Nah, apakah ini filogram gitu ya? Nah, mentang-mentang di sini garisnya beda panjang, apakah ini filogram gitu? Ini kan beda-beda panjangnya ya. Apakah ini filogram? Jawabannya enggak, gitu ya. Jadi ini bukan filogram. Karena filogram tadi itu kan menggambarkan perubahan ya, menggambarkan perubahan yang terjadi. Sementara di sini ini enggak menggambarkan perubahan, ini menggambarkan waktu. Ya lihat, ini menggambarkan waktu divergensinya, waktu terciptanya spesies atau kelompok barunya gitu. Jadi ini enggak menggambarkan perubahan yang terjadi. Ini malah namanya molecular clock. Molecular clock. Jadi ini bukan dendrogram, bukan dendrogram, bukan filogram, ini namanya molecular clock gitu ya. Nah, jadi jawaban yang A itu bakal kita salahin. Yang A salah. Yang B, prediksi jalur filogeni dan evolusi menggunakan karakter molekuler hanya mungkin dilakukan untuk 3 spesies gajah paling muda. Ini jelas salah ya. Karena kalau kita mau karakter molekuler itu kan kita hanya butuh DNA ya. Biasanya kita pakai DNA mitokondria, kan mitokondria itu banyak banget ya. Jadi kita biasa pakai DNA mitokondria yang ditemukan di fosil atau di bebatuan sisa zaman purbakala. Biasanya kayak gitu caranya. Yang bisa kita pakai untuk hanya untuk 3 spesies gajah termuda itu hanyalah ini karakter morfologi. Jadi karakter bentuk tubuh, karakter tampilan. Nah, itu baru kita hanya bisa melihat 3 spesies gajah paling muda. Karena yang lainnya itu cuma estimasi, nggak bisa kita lihat langsung udah punah gitu ya. Jadi ini salah kalau dia bilang molekuler tuh hanya 3 gajah paling muda. Semuanya bisa sebenarnya kalau kita ketemu fosilnya. Sekarang yang C. Fosil genus mamut kemungkinan ditemukan pada lapisan sedimen yang lebih bawah dibandingkan Platybelodon. Nah, di sini kalau kalian tahu kan tanah itu berlapis-lapis ya, sedimennya itu berlapis-lapis. Nah, di lapisan makin dalam ya, makin dalam lapisannya itu berarti spesiesnya itu makin tua, ya kan? Makin tua, makin purba, makin dalam tuh makin purba gitu. Nah, sekarang mana spesies yang lebih purba di sini kita lihat ya. Nah, antara plati dan mamut. Jadi mamut ini yang ini ya mamut ya. Ini kalau nggak salah ini ini mamutus ya. Nah, ini mamutus.
Iya, ini Mammutus. Nah, jadi ini Mammutus di sini, mamut itu kan sampai beberapa juta tahun belakangan masih ada ya, sampai sini masih ada gitu. Sementara Platy ini itu lebih duluan punah. Dia lebih duluan punah Platy ini. Jadi Platy ini harusnya berada di lapisan yang lebih dalam karena dia duluan punah gitu ya. Jadi harusnya Platy itu berada di lapisan yang lebih dalam. Jadi kalau dia bilang mamut lebih dalam ya salah ya. Harusnya lebih dangkal mamut daripada Platy gitu. Sekarang yang D. Radiasi adaptif gajah teramati pada rentang 60 juta hingga 5,5 juta tahun yang lalu. Nah, jadi itu apa itu radiasi adaptif gitu ya. Radiasi adaptif itu adalah divergensi dari satu nenek moyang menjadi banyak sekali jenis-jenis keturunan ya. Jadi itu namanya radiasi adaptif. Misalnya kayak di yang terjadi di Kepulauan Galapagos. Itu kan banyak banget spesies finch ya. Jadi burung finchnya itu banyak banget spesiesnya, ada spesies A, B, C, D. Nah, itu semua berasal dari nenek moyang yang sama, itu namanya radiasi adaptif. Jadi masing-masing spesies itu masing-masing komunitas itu teradaptasi ke suatu lingkungan yang spesifik sehingga mereka lama-lama menjadi spesies yang berbeda. Itu namanya radiasi adaptif. Nah, apakah di sini radiasi adaptifnya terjadi dari 60 juta tahun yang lalu? Jawabannya enggak. Karena kalian lihat di sini ya, 60 juta tahun yang lalu itu di belakang di sini ya, garis yang warna putih ini kalau kita tarik, ini belum terjadi divergensi gitu, nggak terjadi divergensi belum ya. Nah, terus di sini divergensi masih terus berlangsung hingga 2 juta tahun yang lalu gitu. Jadi masih ada ini ya, 2 juta tahun yang lalu tuh masih terjadi divergensi antara gajah Afrika yang ini dan gajah Afrika yang ini, masih ada gitu. Dan ini sebenarnya bukan radiasi adaptif karena ini hanya evolusi perlahan gitu ya, nggak langsung radiasi adaptif banyak spesies gajah itu enggak gitu. Jadi ini kita bilang salah ya. Selain tentang waktunya salah, ini juga kurang tepat dibilang radiasi adaptif. Jadi jawabannya adalah salah 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 salah.